Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tentang bagaimana ketika kita wudhu di dalam WC. Ketika kita wudhu di dalam WC, maka kita tidak bacaan mengucapkan talafuzkan. Kita di dalam hati saja bacaannya. Kecuali kalau seandainya di samping ininya ada tempat khusus, bukan di WC-nya, itu memang enggak, silakan. Ini kalau misalnya di WC tempat WC doang, ini tempat BAB, sedangkan ini kerannya. Nah, kita wudhu di situ, maka jangan mengucapkan talafuz kalimat-kalimat membawa kalimat Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita Bismillahirrahmanirrahim, jangan membacaan. Kalau kita wudhu di dalam WC, karena WC itu adalah tempat kotor. Tempat kotor jangan membawa nama Allah dan nama Rasulullah. Iya. Jadi bacaannya bagaimana? Bacanya di dalam hati saja. Jangan ditalafuzkan. Gitu. Yang keduanya apa tadi? Iya. Iya. Kalau seandainya posisi kita sholat, kemudian peci jatuh ngegeriling misalnya, gitu, kita nggak usah kita ambil lagi, biarin aja. Nah, bagaimana cara kalau kita ambil lagi? Cara pakainya dalam keadaan posisi bergerak, supaya tidak ada gerakan membatalkan sholat. Misalnya ketika kita mau bangun apa, nah kita pakai mangga, silahkan dalam keadaan bergerak. Iya, tapi kalau seandainya posisinya gerolong melewati dua orang, jangan diambil. Iya, bagian baik. Terus sorban lagi jatuh, ya kalau misalnya itu juga usah dipakai, walaupun itu sorban menghalangi sujud kita, karena sorban udah kagak mahmul lagi, udah kagak kita pakai. Terkecuali kalau seandainya sorban kita selendangkan, panjangnya itu sorban menghalangi sujud kita, nggak sah sujud kita. Tapi kalau sorban itu jatuh menghalangi tempat sujud kita, sah sholat kita. Dalam arti kagak apa-apa, nggak usah diambil lagi. Iya, takutnya kita ambil nanti menggerakkan gerakan lebih dari 3 gerakan, akhirnya sholat kita batal. Paham ya? Terus lagi tadi yang kedua, pertanyaan apa ya? Iya. Jadi kalau seandainya posisi kita sholat berjamaah, sedangkan itu si imam, kalau di dalam masalah baca surat jamaah, yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, bagian yang baik kita ikutin kalau bacaan surat mah. Tapi kalau di dalam bacaan Fatihah yang menjadikan rukun qauli di dalam sholat, misalnya makhrij hurufnya kagak jelas, ataupun ada tasdid yang kagak dibaca, maka seketika itu wajib kita mufaraqah. Kita berpisah sama si imam. Kalau terus kita ikutin bacaan itu si imam salah, maka sama sholat kita rusak. Sholat kita batal, udah ketahuan dia itu batal sholatnya, rusak sholatnya. Lalu mengapa kita ikutin? Nah, ketika kita sholat berjamaah, ada si imam yang bacaan rukunnya kurang sempurna, seperti tadi pada Fatihahnya kurang jelas, maka seketika itu kita wajib mufaraqah, berpisah di hati kita. Kemudian niat bisa sama si imam, udah masing-masing sholatnya. Iya tetap di situ dirinya, cuman kita masing-masing sholatnya, dia sama dia, kita sama kita, jadi berpisah gitu. Iya, gerakannya sendiri, itu udah sholat dewekan deh. Iya, udah nggak ngikutin dia lagi, kan udah mufaraqah di hati kita, udah berpisah. Kalau di dalam Fatihahnya kurang bener. Tapi kalau misalnya dia baca suratnya kagak benar, terus ikutin, jangan kita mufaraqah, nggak boleh ikutin, karena baca surat hukumnya bukannya rukun, tetapi sunat hayat. Gitu, paham ya? Dan posisi bagaimana cara mengodoinnya, seperti tadi ketahuannya maghrib misalnya, apakah kita ngodoin fauron? Boleh kita ngodoin seketika itu, boleh tar-taran. Tar-taran misalnya berapa jam kemudian, berapa menit kemudian, tar ngodoinnya mangga silakan. Iya. Iya.
Kita pengen langsung kita bayar, misalnya nih habis bayar maghrib, maka silahkan, itu lebih bagus lagi. Jadi ada yang wajib fauron, ada yang sunat fauron, ada yang wajib diburu-burukan seketika itu, ada yang sunat diburu-burukan. Tergantung antara bi uzrin au bi ghairi uzrin, antara ujur dan bi ghairi uzrin, tanpa ada ujur. Di dalam Fathul ini dijelasin. Tadi apa lagi? Ajar dalam kuburan. Iya. Ajam ketika kita masukkan mayit ke liang lahat. Dalam arti bisa makan ketika kita keluar dari rahim ibu kita. Ngegubratnya ke alam dunia itu disunatkan ajaran. Jadi keluarnya kita ke alam dunia, masuknya kita ke alam dunia ajam. Nah keluarnya kita dari alam dunia pun diajarin sunatnya. Gitu. Kita nggak pakai kan nggak kagak apa-apa, itu mah nggak wajib. Iya. Jadi kita disamakan ketika kita baru dilahirkan diajarin. Iya. Ngegubraknya kita ke alam dunia itu diajarin, keluarnya kita dari alam dunia pun itu diajarin sunatnya. Itu metodologi ya? Iya. Metodologi cara mengkiaskan analogikan seperti itu. Dari lahir diajarkan, kemudian pula orang meninggal diajarkan. Kias, menganalogikan. Iya. Sudahnya diajarin. Iya. Dia mengatakan bahwa dia tidak diambil karena tidak ada di agama. Nabi tidak mengajarkan itu. Iya, di dalam fikih itu ikhtilafiyah. Ada yang menganjur, ada ulama yang menganjurkan dan ada ulama yang tidak memakaikan. Terserah kita. Kita memakaikan berarti kita ngikutin imam ini, kita enggak memakaikan berarti kita mengikuti imam yang tidak menggunakan, tidak memakaikan. Ya ikhtilafiyah di dalam fikih. Di dalam fikih itu adalah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Perbedaan di dalam fikih enggak ada yang sama. Yang pertama kita harus tahu argumennya, harus tahu dalilnya, harus tahu yang kita ikutinnya. Iya, kalau kita ngikutin imam yang misalnya merintahkan begini, kita harus tahu imam siapa. Kita misalnya ada yang agak dianjurkan kagak memakaikan imam tersebut, misalnya pakai ajan, kita tahu imam siapa. Iya, kagak apa-apa di dalam fikih. Di dalam furu'iyah memang ikhtilafiyah, tapi asal jangan di dalam usuliyah ada perbedaan. Kalau perbedaan di dalam usuliyah berantakan ibadah kita. Contoh, ibadah sholat mah enggak perlu sholi, niat doang be. Tuh. Kalau ada perbedaan yang seperti itu berarti perbedaan di dalam usuliyah yang harus kita tentang. Enggak ada yang namanya sholat misalnya tanpa usali, yang penting mah niat. Lagi lapar banget pengen makan nasi depan kita, niatin be doang, jangan dimakan. Kenyang apa mual. Nah yang seperti itulah dalam arti di dalam usuliyah harus benar-benar kita pakaikan. Kalau di dalam masalah furu'iyah, di dalam cabang, pasti di dalam fikih ada perbedaannya. Jangankan di dalam beda mazhab, satu mazhab aja seperti tadi antara qaul qadim dengan qaul jadid beda, padahal satu mazhab. Syafi'i juga qaul jadid Imam Syafi'i, qaul qadim juga Imam Syafi'i. Gitu. Jadi intinya tergantung argumen yang kita ikuti. Ada ulama yang mengatakan begini, nggak usah diajarin, kita ikutin, maka silahkan. Iya. Misalnya ada ulama misalnya yang menganjurkan ketika kita masuk ke dalam lubang sunat diajarin, sama dengan ketika kita keluar dari rahim ibu kita diajarin. Mangga itu juga ada keterangannya. Itu Pak. Iya silakan. Sah nggak makmum ketika meragukan imam? Iya. Makmum yang merasa ragu dengan imam ini, sah nggak? Iya. Kalau jadi imam, jangan kita pilih orang yang dibenciin sama makmum. Nah,
Di antaranya jangan dijadikan imam, makruh dijadikan seorang imam, sedangkan imam itu dibetiin sama para makmum. Si A gedeg banget sama dia, si B gedeg banget sama dia, pokoknya kesel be, dijadikan imam itu makruh hukumnya. Iya. Iya, kalau dia maju dewek tanpa pilihan, tapi mohon izin hurufnya bener kagak apa-apa. Iya. Ya di situ yang saya bilang meragukan. Iya. Ya kalau silang meragukan mah misalnya bacaannya banyak salahnya, ya jangan diikutin. Lebih baik kita mufarokoh berpisah aja, sholatnya masing-masing. Daripada kita berjamaah udah ketahuan bacaannya amparang-parang gitu, Fatihahnya rukunnya misalnya, nah kagak jelas, lebih baik kita sholat sendiri. Iya. Daripada kita berjamaah, dia bacaan Fatihahnya rusak, ya kita ikutin sama-sama rusak kita sholatnya. Iya. Masalah dipilih kagak dipilih mah dia maju dewek, yang penting mah bacaannya bener gitu be. Sholat Johor. Ya. Kalau sholat Johor yang agak kedengeran bacanya maka silahkan. Iya. Hah? Ya kalau ragu mah jangan. Iya. Kalau berarti kalau meragukan ini kita udah tahu kalimat yang dibaca sama dia. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu dia baca seperti itu, kita nggak mendengar bacaan dia seperti apa. Berarti kita udah pernah mendengar dia bacaannya kayak begitu. Berarti di hati kita dia jadi imam, meragukan di hati kita. Kalau dengan nggak pernah. Iya. Jadi dia ada historinya orang itu secara mental kurang sehat. Oh, iya jangan. Iya. Udah sehat belum ya gitu loh. Kalau bisa mah kita cari imam yang benar-benar sehat, yang bacaannya sehat, yang kalimatnya sehat, yang tiwaragannya juga sehat. Kalau seandainya dia maju dewe, kalau di hati kita meragukan mah lebih baik kita munfarid, sholat sendiri. Iya, paham ya? Iya. Kalau di rumahnya dia pakai celana pendek, gimana kayak? Iya. Imam. Iya. Kalau di rumahnya pakai celana pendek baik atau kemana-mana, kalau di rumah, di dalam rumah sih orang apa-apa. Ya pakai keluar dari rumah, misalnya ke warung kemana pakai celana pendek, itu namanya fasik. Iya, namanya fasik. Tapi kalau selagi bacaan dia itu benar, boleh dijadikan imam. Iya. Tapi kalau buat dijadikan sebagai saksi nikah, jangan dulu dah. Iya, karena masih fasik, masih banyak kelakuan yang menjadikan fasik dia. Harus ditobatin dulu setahun. Gitu. Dalam arti menutupin aurat. Bukannya kalau boleh pakai kolor, yang penting kolornya di bawah dengkul. Yang auratnya tertutup, mangga silahkan. Gitu. Kalau misalnya pakai kolornya di atas dengkul, ya itu namanya fasik. Gitu. Masih membukakan aurat. Gitu. Paham ya? Itu udah cukup ya. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan dengan pertanyaan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan bisa menambah daripada ilmu kita, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.